Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Wulandari, JGB Angkatan 8, asal instansi SD Negeri 2 Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Di sini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual terkait pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga mempunyai semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Filosofis Ki Hajar Dewantara antara lain adalah menuntun anak mencapai kodrat. Pendidikan merupakan suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan ataupun kehendak kita sebagai kaum pendidik. Anak-anak adalah makhluk, manusia, serta benda hidup sehingga mereka dapat hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Berikutnya, peran guru sebagai pamong. Guru sebagai pamong berperan sebagai pendamping belajar dan fasilitator. Selain itu, pamong juga mempunyai arti yaitu sikap yang momong, among, dan ngemong. Terkandung nilai yang sangat mendasar, yaitu pendidikan tidak dapat memaksa, namun demikian kita tidak berarti membiarkan anak berkembang bebas tanpa arah. Berikutnya adalah pembelajaran yang berpihak pada anak. Pembelajaran yang berpihak pada anak merupakan pembelajaran yang lebih menitik beratkan pada murid sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Murid sebagai subjek ataupun pelaku bukan sebagai objek. Sehingga murid akan merasa bahagia dan pembelajaran lebih bermakna. Berikutnya yaitu adalah pembelajaran yang terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Kodrat zaman dapat diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Untuk mencapai suatu kebudayaan yang dicita-citakan, pendidikan adalah pondasi utama di mana dalam pondasi tersebut terdapat benih-benih yang akan berkembang. Lalu, bagaimana penerapannya dalam pembelajaran di sekolah? Budaya atau kebudayaan dapat dikenalkan melalui kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler. Beberapa di antaranya yaitu adalah ekstra tari dan juga karawitan ataupun ekstra gamelan. Tentang budi pekerti, Ki Hajar Dewantara berpandangan bahwa budi pekerti merupakan kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa sehingga mencapai atau menciptakan sebuah karya. Pendidikan harus holistik dan seimbang yang akan membawa anak pada sebuah kebijaksanaan. Pembentukan budi pekerti di lingkungan sekolah dapat dilakukan melalui kegiatan upacara bendera, ekstrakurikuler pramuka, sholat duha berjamaah, kemudian kegiatan 5S, Jumat bersih, dan juga amalan Jumat. Hal ini dapat dilakukan oleh sekolah untuk menanamkan budi pekerti di dalam sikap dan juga karakter pada murid.
Pembentukan budi pekerti ini akan menjadi penebalan laku murid ke arah yang lebih baik. Selain itu, pembentukan budi pekerti juga dapat dilakukan dengan berkolaborasi dengan berbagai instansi lain. Hal ini dapat kita lakukan dengan menjalin kerjasama ataupun MOU dengan berbagai bidang. Contoh yang dapat kita lakukan yaitu adalah menjalin kerjasama dengan polisi lalu lintas. Hal ini dapat kita lakukan dengan mengajarkan murid menjadi tertib berlalu lintas. Selain dengan polisi lalu lintas, kerjasama ataupun kolaborasi dapat kita lakukan dengan dinas perpajakan, yaitu dengan mengadakan kegiatan sosialisasi pajak bertutur, sehingga siswa dapat memiliki sikap yang taat akan pajak. Dalam melaksanakan program untuk menebalkan laku murid, tantangan yang dihadapi adalah adanya keberagaman kemampuan guru dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan juga kurangnya sikap disiplin murid karena adanya efek pandemi COVID-19. Selanjutnya, yang perlu dilakukan oleh guru untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan lebih mengoptimalkan lingkungan belajar siswa. Yang kedua, menggunakan media, metode, dan model pembelajaran yang beragam. Yang ketiga, hargai segala perbedaan karakteristik yang ada pada murid. Yang keempat, buat suasana belajar yang menyenangkan. Selanjutnya yang kelima, pembelajaran yang menghamba pada murid serta adanya teladan dan pendampingan dari guru dan orang tua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Retno Wulandari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bisa salam bahagia.